Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Gali Gumilang, kelas manajemen informatika dalam matkul manajemen pemasaran. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Saya besarkan dulu. Oke. Pemasaran dan nilai pelanggan. Apa itu pemasaran? Pemasaran itu adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Selanjutnya, setiap bisnis ingin menghantarkan nilai pelanggan atau menghantarkan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan laba. Tentunya tujuan utama mendirikan atau melakukan bisnis itu untuk mencari atau menghasilkan laba. Selanjutnya, proses penghantaran nilai. Ada 3 fase dari proses penghantaran nilai. Pertama, memilih nilai. Dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Yang kedua, menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga distribusi. Yang dimaksud distribusi sendiri ini adalah dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lanjut, yang ketiga, mengkomunikasikan nilai. Mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan Trevi terhadap pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan segmen nilai atau value segment atau pelanggan dan kebutuhan mereka. Terus mendefinisikan proporsi nilai atau value proportion. Terus yang ketiga, mendefinisikan jaringan nilai atau value network. Yang kelima, Frederick Webster. Pertama, proses mendefinisikan nilai seperti riset pasar dan analisis dari perusahaan. Yang kedua, proses mengembangkan nilai yang meliputi pengembangan produk baru, strategi pengadaan, dan pemilihan vendor. Yang ketiga, proses penghantaran nilai seperti iklan dan pengelolaan distribusi. Rantai nilai. Rantai nilai apa itu? Itu adalah rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dan di sini dijelaskan lagi, rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai bisnis dalam yang spesifik. Yang pertama, kegiatan primer adalah logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Yang keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Yang kelima, memberikan layanan produk.
Selanjutnya kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung mencakup itu ada 4. Yang pertama pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen SDM sumber daya manusia. Yang keempat infrastruktur perusahaan ditangani oleh departemen khusus. Rencana pemasar. Rencana pemasar adalah instrumental sentral untuk mengarahkan dan mengoordinasikan usaha pemasaran. Rencana pemasaran beroperasi pada dua level, strategik dan taktis. Taktis ini adalah menguraikan rencana bisnis untuk tahun mendatang. Jadi berpikir untuk tahun yang akan datang. Terus rencana pemasaran strategik membentangkan pasar, sasaran dan proporsi nilai yang akan ditawarkan. Berdasarkan pada suatu analisis peluang pasar terbaik. Rencana pemasaran taktis mengspesifikasikan taktik pasar, termasuk fitur produk, promosi, perdagangan, penetapan harga, saluran penjualan dan layanan. Selanjutnya, perencanaan strategi dan corporate divisi. Menurut Peter Drucker, untuk mendefinisikan misinya, perusahaan harus menjawab 5 pertanyaannya. Harus menjawab apa bisnis kita, siapa pelanggannya, apa nilai bagi pelanggan atau manfaatnya ya. Terus yang keempat, akan menjadi apa bisnis kita nanti. Yang kelima, bagaimana seharusnya keadaan bisnis kita nanti. Dan 5 karakteristik misi. Memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas, menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan, mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi, dan yang keempat, pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang, dan yang terakhir pernyataan misi yang pendek, mudah diingat dan mempunyai arti. Selanjutnya, unit bisnis strategis. Sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi kelompok pelanggan, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. Selanjutnya, SBU memiliki 3 karakter berikut ini. Menetapkan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian lain dari perusahaan. Dan yang kedua, memiliki perangkat persaingan sendiri. Dan memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategik dan kinerja laba yang mengontrol paling banyak faktor yang mempengaruhi laba. Unit strategi bisnis. Tujuan mengidentifikasi unit bisnis strategi perusahaan adalah mengembangkan strategi terpisah dan menetapkan pendanaan yang memadai. Manajemen senior mengetahui bahwa portofolio bisnisnya biasanya mencakup sejumlah apa yang sudah terjadi kemarin, dan juga pencari nafkah besok, namun ia tidak dapat mengandalkan kesan. Ia membutuhkan alat analitis untuk mengklasifikasikan bisnisnya berdasarkan potensi laba. Perencanaan unit strategi bisnis. Yaitu proses perencanaan strategi unit bisnis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, misi bisnis, yaitu
Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua, analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau bisnis, bisa dibilang juga usaha. Analisis SWOT hanya dapat digunakan dalam bisnis atau digunakan dalam diri sendiri untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Terus keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal dan eksternal. 3. Formulasi tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Yang keempat, formulasi strategis, yaitu setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran serta strategi teknologi dan strategi pengadaan yang kompatibel. Yang kelima, strategi generik Porter. Michael Porter mengajukan 3 strategi generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis. Yang keenam, formulasi dan implementasi program, yaitu strategi pemasaran yang bagus dapat gagal akibat implementasi yang buruk. Jadi harus teliti dan hati-hati. Terus yang ketujuh, umpan balik dan kendali. Penyesuaian strategis perusahaan dengan lingkungan akan sangat terganggu karena lingkungan pasar berubah lebih cepat daripada 7S perusahaan. Strategi, struktur, sistem, style, skill, staff, dan short development. Yang terakhir adalah perencanaan produk sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran berisi panduan teknis untuk program pemasaran dan alokasi keuangan sepanjang periode perencanaan. Saya ulangi, rencana pemasaran berisi panduan teknis untuk program pemasaran dan alokasi keuangan sepanjang periode perencanaan. Kini, rencana pemasaran semakin berorientasi pada pandangan dan pesaing, mempunyai alasan yang lebih baik dan lebih realitas dari masa lalu. Rencana pemasaran menggambarkan lebih banyak masukan dari semua fungsi dan dikembangkan oleh tim. Beberapa kriteria rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Yang kedua, analisis situasi. Bagaimana ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan kekuatan dalam lingkungan makro. 3. Strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. 4. Koreksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, pengeluaran, dan analisis titik impas atau BEP. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. 5. Kendali implementasi. Bagi terakhir ini, mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana
Umumnya bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau pelafalan kurang lancar dapat dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.